Karya-karya inovasi yang sudah diterapkan pada dunia industri dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat perlu mendapatkan perhatian pemerintah melalui penganugerahan penghargaan. Namun, proses penganugerahan penghargaan karya inovasi itu perlu dirumuskan melalui mekanisme dan kriteria penilaian karya inovasi terapan yang jelas. Demikian salah satu pokok pikiran yang dibahas dalam sidang Komisi 2 Rakernas Kemeristek Dikti 2015 yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 26 hingga 28 Februari 2015. Selain membahas perlunya penghargaan karya inovasi, sidang Komisi 2 yang dipimpin oleh Profesor Dr. Insinyur Bambang Rianto Trilaksono dan Profesor Dr. Dian Natalisa MBA tersebut juga membahas sejumlah persoalan lain terkait akreditasi program studi dan institusi. Proses sidang Komisi 2 ini diawali pemaparan materi dengan judul Sistem Akreditasi Nasional dan Analisis Hasil Akreditasi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mansyur Ramli sebagai narasumber. Dalam kesempatan itu, Profesor Dr. Mansyur Ramli memaparkan jumlah program studi dan perguruan tinggi serta potensi yang akan diakreditasi pada tahun 2015. Selain itu, Mansyur Ramli juga memaparkan rancangan Sistem Akreditasi Nasional atau SAN Pendidikan Tinggi, analisis hasil akreditasi program studi dan institusi, dan pembinaan program studi dan institusi berdasarkan analisis hasil akreditasi. Dan saya kira ini menarik juga kalau bisa kita lebih jauh, dan ini kita bisa buat sebenarnya sampai pada tingkat prodi dan perguruan tinggi. Saya waktu di Balitbang dulu memang mengembangkan itu namanya SDSRAP dari UN, jadi kita bisa mengecek sampai ke tingkat sekolah, sampai ke tingkat guru. Guru di SMA 4 di NTT misalnya kelemahannya apa? Oh, ya, apa? Dan dari sana bisa kita mengembangkan bentuk-bentuk pelatihan atau bantuan-bantuan untuk bisa membantu prodi yang bersangkutan. Ini untuk PTS ya. Ini PTAN juga sudah lumayan, tapi PTAS lebih parah lagi. Ya. Perguruan Tinggi Agama swasta. Ini kelihatannya hanya visinya saja ya. Dengan sedikit, yang lainnya masih di bawah semua. Ini juga analisis untuk peringkat A, yang peringkat B, ya, yang peringkat C kelihatannya memang sangat lemah sekali ya. Memang ini visi ini memang yang paling memungkinkan. Ya. Ini juga nanti akan bisa baksonya kita pada asesor kita ingatkan supaya dalam nanti memeriksa menilai visinya itu betul-betul jangan hanya rumusannya saja, harus bisa menunjukkan betul apa realistik ini, rasa mendukung untuk mewujudkan itu. Karena kelihatan di sini kan walaupun yang terakreditasi juga mungkin visinya juga kelihatan agak bagus, ya. Yang lainnya sudah hancur-hancuran. Ini untuk program studi. Program studi mas sekalian ya. Jadi dari 15.000,9 ya, yang secara nasional, untuk Jawa 8.000, yang luar Jawa 7.000 yang sudah kita proses sekalian. Nah juga untuk region, untuk nasional ini apa ini prodi yang aktif ya. Nah ini kadaluarsa mas sekalian. Jadi ini kan ramai Pak, di Jawa Tengah kemarin kan ramai juga ya, wartawan Pak Pernaka ya, ramai. Ya memang kami juga belum terlalu cepat untuk bisa mengupdate data kami di website. Itu ada beberapa juga karena sistem kita juga masih kita benahi. Tapi juga ada prodi-prodi yang berubah-ubah nama. Ya. Akhirnya wartawan ngambil di website kita beberapa hari sebelumnya, ya tidak mengupdate
update lagi, terus keluar di media. Oh, banyak yang komplain. Ya. Kementerian Agama juga seperti itu. Bahkan Kementerian Agama menyurat ke perguruan tinggi prodi, Anda sudah kadaluarsa segera ini, padahal baru saja mereka terima SK-nya. Gitu ya. Jadi ini ada, kami juga mengakui PT, ada kelemahan, belum secepat yang kita harapkan untuk mengupdate data kami di website, sehingga timbul masalah-masalah. Tapi yang kadaluarsa itu cukup besar, Pak. Jumlahnya 1.322. Kadaluarsa ini sekalian, menurut peraturan perundangan, kalau program studi atau perguruan tinggi itu mengajukan reakreditasi 6 bulan sebelumnya, maka nilai lama itu akan berlaku terus sampai dengan terbitnya nilai dan peringkat baru. Tapi kalau kurang 6 bulan, maka begitu berakhir masa akreditasinya, ya berakhir juga, langsung turun tak terakreditasi. Nah, kita cantumkan di website kadaluarsa gitu. Ada kemungkinan ada prodi itu sudah mengajukan reakreditasi, tapi kami belum proses, tapi kurang dari 6 bulan. Biasa program studi itu komplain ke kami, loh kami kan sudah ajukan reakreditasi, kenapa masih kadaluarsa? Karena kurang dari 6 bulan. Nah, ini yang kadang-kadang terlupakan oleh kawan-kawan di perguruan tinggi, ya, sehingga terjadi seperti itu. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan juga, karena baik Permendikbud 59 maupun Permendikbud 87 tetap mengatur seperti itu. Ada 6 bulan. Usai paparan narasumber, para peserta sidang mendiskusikan beberapa persoalan terkait akreditasi program studi dan institusi. Peserta yang terlibat dalam diskusi Komisi 2 ini antara lain berasal dari Kopertis Wilayah 2, Kopertis Wilayah 6, Kopertis Wilayah 10, Kopertis Wilayah 15, ISBI Tanah Papua, ISI Surakarta, dan perwakilan lembaga pendidikan tinggi lainnya. Dari diskusi tersebut, sidang Komisi 2 akhirnya merumuskan beberapa poin rekomendasi, dan rekomendasi hasil sidang Komisi 2 itu dipaparkan oleh pimpinan Komisi 2 Profesor Dr. Insinyur Bambang Rianto Trilaksono dalam presentasi hasil sidang komisi. Implikasi yang merugikan, terutama lembaga konsultan yang katakanlah nakal, yang kiranya perlu pengawasan, sosialisasi juga ke perguruan tinggi dan menggunakan kerjasama antar perguruan tinggi. Selanjutnya ada pembahasan tentang adanya perguruan tinggi atau prodi yang diizinkan operasionalnya tapi belum memenuhi persyaratan pemberian izin pendidikan tinggi. Ini diusulkan penyelesaiannya dengan cara memastikan pemenuhan persyaratan pendirian, misalkan di PTS atau di baru dan adanya penerapan sanksi yang dikasih. Dan yang terakhir, terdapat beberapa perguruan tinggi yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan bentuk PT-nya. Jadi misalkan kalau cuma prodinya pada suatu saat berkurang, ini tentunya perlu perguruan tinggi yang bersangkutan perlu menyesuaikan bentuknya, dan dalam hal ini diperlukan ketegasan untuk melakukan perubahan bentuk perguruan. Demikian butir-butir yang dapat kami sampaikan dari komisi.